Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Seringkali kita dengar dari kalangan muslim orang yang mempertentangkan antara kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Mereka memisahkan secara dikotomis antara dua bentuk kesalehan ini. Seolah-olah dalam Islam memang ada dua macam kesalehan. Kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dalam kenyataannya, kita juga melihat masih terdapat banyak ketimpangan yang tajam antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Banyak orang yang saleh secara individual namun tidak atau kurang saleh secara sosial. Kesalehan individual kadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Disebut kesalehan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minan nas. Sedangkan kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dalam berbuat, kepekaan sosial untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Dalam Islam sebenarnya kedua cara kesalehan itu merupakan suatu kemestian yang tak usah ditawar. Keduanya harus dimiliki seseorang, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Agama mengajarkan udkhulu fi silmi kafah, bahwa kesalehan dalam Islam mestilah secara total. Ya saleh secara individu, ya saleh secara sosial. Karena ibadah ritual saling bertujuan pengabdian diri kepada Allah, juga bertujuan membentuk kepribadian yang islami, sehingga punya dampak positif terhadap kehidupan atau hubungan sesama manusia. Karena itu, kriteria kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari seperti apa ibadahnya, seperti apa ibadah ritualnya, sholat, zakat, dan sebagainya, tetapi juga dilihat dari output sosialnya, nilai-nilai dan perilaku sosialnya, berupa kasih sayang pada sesama, sikap demokratis, menghargai, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tentang seorang yang rajin sholat di malam hari dan puasa di siang hari, tetapi lidahnya menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi tentang dia? Singkat saja, ia di neraka, kata Nabi. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup. Ibadah ritual mesti dibarengi dengan kesalehan sosial. Dalam hadis lain diceritakan bahwa seorang sahabat pernah memuji kesalehan orang lain di depan Nabi. Nabi bertanya, "Mengapa kau sebut sangat saleh?" tanya Nabi. Sahabat itu menjawab, "Soalnya setiap saya masuk masjid, dia sudah sholat dengan khusyuk. Dan setiap saya sudah pulang, dia masih saja khusyuk berdoa." "Loh, lalu siapa yang memberinya makan dan minum?" tanya Nabi lagi. "Kakaknya," sahut sahabat tersebut. Lalu kata Nabi, "Kakaknya itulah yang layak disebut soleh." Sahabat itu diam. Kenapa?
karena sebuah pengertian baru terbentuk dalam benaknya bahwa ukuran kesalehan dengan begitu menjadi lebih jelas. Kesalehan tidak hanya dilihat dari ketaatan dan kesungguhan seseorang dalam menjalankan ibadah ritual, karena ini sifatnya hanya individual dan sebatas hubungan dengan Allah, tetapi kesalehan juga dilihat dari dampak konkretnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan sangat tergantung pada tindakan nyata seseorang dalam hubungan dengan sesama manusia. Juga sangat tergantung pada sikap serta perilakunya terhadap alam, baik hewan, tumbuhan, bahkan yang lainnya. Karena itu kesalehan mencakup hubungan baik dengan Allah, ya, hablum minallah, hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas, dan juga hubungan baik dengan alam, hablum minal alam. Sekian dari saya. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.